Halo sahabat Secan, masalah kulit bopeng dan bekas jerawat dapat mengganggu penampilan dan tentunya mengurangi rasa percaya diri. Untuk itu harus ditangani dengan cara yang tepat. Saya Dr. Dewi Putriani dari Klinik Alodia Kolaka akan membahas mengenai apakah bekas jerawat bopeng dapat hilang. Yuk ikuti terus pembahasannya. Sebenarnya bekas jerawat itu ya tentunya kenapa dia bisa muncul ya otomatis karena adanya jerawat ya. Jerawat yang sudah pecah, entahkah dipecahkan sendiri ataupun dia dipecahkan sama kita sendiri, itu pasti akan menimbulkan bekas. Nah, namun semua badan kita yang menjadi luka itu sebenarnya dia akan maksudnya dia akan menyembuh sendiri. Namun ada beberapa faktor yang menyebabkan luka bekas jerawat itu tidak bisa sembuh dengan sempurna. Misalnya kulit yang tidak sehat. Nah, kulit yang tidak sehat itu kenapa bisa? Pertama bisa aja karena kulit kita dehidrasi, kurang kolagen, kurang cairan. Nah, apa sih yang menyebabkan kulit kita kurang air atau dehidrasi? Biasanya karena konsumsi air yang kurang, ataupun kita stres, paparan matahari, ataupun bagi perokok-perokok aktif itu juga bisa mempengaruhi kolagenisasi dan rehidrasi kulit. Jenis-jenis jerawat itu kan ada banyak, mulai dari yang kecil, yang hanya model komedo, sampai yang besar. Jenis jerawat yang dapat menyebabkan bopeng itu adalah jenis jerawat yang awalnya itu tipe kistik atau juga tipe pustul juga dapat menyebabkan jerawat. Nah, tipe kistik itu adalah tipe jerawat yang tidak ada matanya, istilahnya kalau kita pegang baru terasa ada benjolan di dalam. Atau tipe pustul yang sering orang sebut ada nanahnya kayak gitu, yang kelihatan matanya gitu. Nah, itu tipe-tipe jerawat seperti itu yang kadang ketika penyembuhannya tidak dilakukan dengan benar, itu akan menimbulkan bopeng atau bekas jerawat. Untuk memencet jerawat sendiri itu diperlukan alat-alat yang steril. Sebenarnya kita di rumah untuk mengeluarkan jerawat itu bisa, namun harus memakai alat-alat yang steril. Misalnya jarum yang steril, kapas alkohol, dan lain sebagainya. Karena memencet dengan tangan ataupun kuku yang tidak steril itu dapat menyebabkan jerawat semakin infeksi dan membesar, sehingga untuk penyembuhannya pun akan lebih lama yang akan berakibat menjadi bopeng. Macam-macam bopeng itu ada banyak macam ya. Biasa kita mengkategorikannya menjadi empat tipe scar. Nah, tipe scar yang paling parah itu adalah tipe scar yang ice pick. Dia itu tipenya runcing ke bawah, terus agak dalam. Nah, itu adalah tipe bopeng yang paling parah dan agak susah disembuhkan karena dia sangat dalam dan menembus lapisan yang lebih dalam lagi di bagian kulit. Bekas jerawat seperti bopeng tidak dapat diatasi dengan cara alami. Nah, pengobatan untuk bopeng itu harus dilakukan beberapa tindakan-tindakan medik karena bopeng itu adalah sebuah bekas luka yang sudah sampai ke dalam lapisan kulit tertentu, sehingga hanya dengan cara-cara alami tidak akan bisa menyembuhkan bopeng itu sendiri.
Klinik Alodia Kolaka, kami dapat mengatasi berbagai macam tipe dari SCAR, mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Karena tindakan-tindakan untuk pengobatan SCAR ini langsung dilakukan oleh dokter estetika yang ada di Klinik Alodia Kolaka. Prosedur medis yang dapat menghilangkan bekas jerawat ataupun bopeng itu ada berbagai macam. Di antaranya adalah subsisi. Subsisi itu adalah kita melepaskan jaringan parut yang ada di bawah kulit yang dapat menyebabkan terjadinya SCAR. Juga ada tindakan lain seperti suntik intralesi ataupun kita biasa dikenal dengan nama meso, yaitu kita menyuntikkan langsung serum di bawah kulit, di bawah bopengnya tersebut dengan harapan serum tersebut dapat menutrisi kulit sehingga kulit yang tadinya cekung bisa naik menjadi rata. Juga kami dapat melakukan tindakan seperti dermapen ataupun derma roller untuk meratakan tipe SCAR yang tidak terlalu dalam. Waktu yang diperlukan untuk menyembuhkan bopeng atau bekas jerawat itu bervariasi terhadap respon kulit kita terhadap terapi yang diberikan oleh dokter. Kisaran waktunya bisa 6 bulan sampai bahkan 1 tahun atau 2 tahun. Nah, ini juga diperlukan kolaborasi yang baik antara dokter dengan pasien sendiri. Dari pasien sendiri itu harus rutin memakai skincare yang telah disarankan oleh dokter, menerapkan pola hidup sehat yaitu menjaga rehidrasi kulit dengan cara minum air putih yang teratur, menjaga pola hidup yang sehat dengan makan makanan yang bergizi dan mengandung vitamin yang baik. Dan untuk perawatan di klinik, kita juga dapat melakukan perawatan-perawatan seperti yang telah dijelaskan tadi dengan rutin sebulan sekali. Sahabat Secan, yang dapat kita lakukan untuk menghindari terjadinya bopeng pasca treatment itu yaitu dengan menghindari jerawat itu sendiri muncul, karena bopeng itu sendiri muncul karena adanya jerawat. Nah, apa sih penyebab jerawat itu? Nah, bisa saja karena adanya paparan matahari yang berlebihan, memakai make up yang berlebihan 2-3 hari pasca treatment juga dapat memicu terjadinya jerawat loh. Oleh sebab itu, kami sarankan untuk mengikuti saran-saran dokter setelah treatment. Waktu yang tepat untuk Anda mengkonsultasikan diri ke dokter yaitu ketika terjadi SCAR sedini mungkin atau sebelum terjadi SCAR, yaitu pada saat masih berbentuk jerawat sehingga dapat diobati dan dicegah untuk menjadi SCAR. Namun jika sudah terjadi SCAR, tetap harus mengkonsultasikan diri secepatnya karena semakin ringan SCAR yang terbentuk akan semakin mudah dan cepat untuk diobati. Nah, ketika Anda mengkonsultasikan diri kepada dokter, dokter akan menentukan tindakan-tindakan apa yang akan dilakukan kepada Anda. Karena tiap SCAR itu mempunyai cara yang berbeda-beda untuk dilakukan treatment. Setelah melakukan treatment pun jangan putus hubungan loh dengan dokter, karena kita harus menentukan treatment apa kemudian sampai tuntas dan melihat hasil yang setelah dilakukan perawatan itu. Sahabat Secan, yuk kita ikuti bagaimana proses treatment bopeng bekas jerawat di Klinik Alodia Kolaka.
Sahabat Secan, itulah tadi penjelasan saya mengenai apakah bopeng bisa hilang. Simak terus video-video kesehatan dan kecantikan lainnya hanya di channel YouTube Secan Indonesia. Saya Dr. Dewi Putriani dari Klinik Alodia Kolaka. Sampai jumpa dan terima kasih.